Dipegang bu, dipotong. Pegang bu. Mundur ya, tarik lu. Mundur lah. Ya. Maaf ya bang. Ini bukti lesing. Mungkin kawan-kawan wartawan kenal sama saya. Ya, saya dokter bedah. Saya mewakili kepentingan Rusia yang ada di Pulau Sumatera ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena selama lebih dari sekitar dari 2013 bahkan sebelumnya ya, saya sudah mengurus kepentingan Rusia yang ada di Sumatera Utara maupun di Sumatera lainnya, termasuk Aceh dan macam-macam. Pada suatu ketika saya pas lagi di rumah sakit, kemudian saya selesai operasi, saya keluar, saya bilang sama supir saya, mobil tinggalkan aja, nanti saya akan pulang sendiri. Mendapat kabar dari supir saya setelah jam 7, karena teleponnya nggak bisa dihubungin, sama seperti telepon saya sebelumnya. Katanya teleponnya disita oleh pihak reskrim. Saya bilang salahnya apa? Ini Pak, masalah plat CC. Kamu lagi berjalan atau lagi di rumah sakit? Di rumah sakit gitu. Yang nyita siapa? Reskrim. Alasan kejahatannya apa? Tidak tahu. Nggak ada motif kejahatan kalau disita, saya bilang. Terus kemudian sekitar pukul 9 malam saya menuju reskrim untuk melepaskan supir saya. Tak berapa lama supir saya setelah diinterogasi dilepaskan, mereka minta keterangan dari saya interogasi. Saya jawab apa adanya ketika itu. Apakah dokter sebagai perwakilan kedubes Rusia yang ada di Medan? Saya jawab ya. Ini saya tegas sama wartawan, ya. Saya tunjukkan surat saya sebagai surat kuasa dari Kedutaan Besar Rusia. Tapi dokter kok disebut-sebut sama orang sebagai konsulat jenderal? Orang yang menyebut saya konsulat jenderal. Saya sebagai perwakilan kedubes Rusia. Kemana-mana saya bilang, bahkan seperti kepala kantor. Kalau orang Rusia datang atau ada orang Rusia terlantar, saya bawa ke kedubes Rusia, ke konsulat Rusia. Kawan-kawan saya datang ke Jalan Karim MS nomor 15 dan 17 dan Jalan Suryo 18. Lihat, apakah konsulat Rusia masih ada di situ? Apakah benderanya masih ada di situ? Masih berkibar nggak di situ? Artinya apa? Gedung konsulat itu masih ada, walaupun aktivitasnya karena sempat dihentikan sekian lama dan dalam proses untuk pembukaan kembali bila diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, tugas saya mewakili kepentingan Rusia yang ada di Medan, ya, termasuk kalau ada hal-hal yang berbau pendidikan, perdagangan, maupun ada hal-hal lain yang bisa mengancam kepentingan Rusia di Medan, tetap saya selesaikan. Saya bahkan kadang-kadang harus bertemu dengan pejabat, termasuk dengan Kapolda Sumatera Utara. Saya pernah datang ketemu zaman Pak Riko, ketemu dengan konsulat visa di Jakarta, Mr. Vladimir Kronin. Saya ketemu sama Pak Kapolda ketika itu. Saya membawa tim dari Pemkot Sumatera Utara di zaman Wali Kota Eldin, Zulmi Eldin. Bapak-bapak bisa tanya sama Zulmi Eldin, 42 orang tim. Tanya ke bagian luar negerinya, Pak Tom, siapa yang bawa mereka? Saya yang bawa. Tengku Eri Nuradi bikin pameran di Moskow, yang bawa siapa? Saya. Terus saya ini siapa gitu? Bagaimana saya bisa mengurus visa sebanyak itu dengan cepat prosesnya kalau saya bukan perwakilan dari mereka? Tentu pertanyaan, kenapa Kemlu nggak tahu? Kemlu tahu siapa saya? Kemlu banyak meminta pertolongan saya apabila ada hal-hal kepentingan Rusia yang mereka ingin tahu. Seperti apakah ada kasus ini di Medan, apakah ada kasus ini yang melibatkan warga Rusia. Mereka akan bertanya kepada saya. Terus mereka anggap saya siapa? Kok bertanya kepada saya gitu. Dan berapa kali, ada berapa hal mereka minta bantuan saya untuk memberikan informasi selengkapnya agar semua proses bisa berlangsung dengan baik sehingga hubungan diplomatik bisa tetap dijaga. Itu yang selama ini terjadi. Ada hal-hal lain, ya, masalah lain yang sebenarnya akar dari masalah ini tidak saya sebutkan dulu saat ini karena kita fokus terhadap sikap reskrim, ya, yang melakukan penyitaan sama saya. Dan satu lagi kawan-kawan, saya tidak ditahan, tidak ditangkap. Saya datang ke reskrim untuk menyelesaikan agar supir saya dikeluarkan karena supir saya tidak tahu apa-apa itu, cuma sekedar supir, ya. Saya tidak ditahan dan tidak ditangkap. Tetapi di CNN, di media waspada hari ini diamankan seorang dokter. Kapan saya diamankan? Saya tidak ditangkap, saya tidak ditahan. Barusan juga dari kedubes Rusia bertanya, dokter memang ditangkap? Tidak.
Kenapa? Karena sudah kecewa mereka dengan prosedur yang dilakukan ini. Ya, cuman saya katakan, kalau masalahnya hanya masalah plat nomor, saya terus terang saja, selama ini saya ketahui kalau untuk kepentingan konsulat saya pakai. Nah, kenapa tidak dilaporkan ke Kemlu ke Samsat? Saya menunggu prosedurnya, bagaimana prosedur nanti akan dilakukan untuk itu. Dan plat itu bukan plat palsu, itu plat-plat bekas yang ada di kantor konsulat Rusia yang lama-lama. Saya perbagus lagi karena udah tua kan, saya tempel aja di situ. Ya. Dan tidak ada maksud saya, dasar lagi saya bilang, selama saya menggunakan mobil tersebut, tidak pernah dilakukan untuk hal-hal yang melanggar hukum, untuk kejahatan. Ini ada Bu Sinta, Bu Sinta. Ya, yang dikatakan salah satu mobil hasil kejahatan, pemiliknya Bu Sinta. Kenapa kemarin dikatakan tidak menjelaskan pemilikan? Ibu ini masih leasing mobilnya, dia lagi mencari dokumen leasingnya, dan sudah ada sama beliau, ya, tidak ada. Sudah ada sama beliau. Ini Bu Sinta ya. Ini yang dikatakan mobil Pajero CC3707 ini. Ini pemilik mobil aslinya, mana stempelnya ini kan? Ya, ya. Jadi saya tengok mainstream media dalam ini, saya tahu siapa yang bermain di belakang ini, tahu sekali, ya. Ya, saya akan kejar itu ya. Luar biasa, sehingga merusak nama baik saya. Ya, mobil saya digerebek, diseret dari Masjid Columbia, seolah-olah maling, seolah-olah penjahat. Itu membuat ketersinggungan terhadap diri pribadi saya dan kepada pihak Rusia yang ada di Indonesia. Terkait kasus ini dok, sikap dari kita sendiri itu seperti apa? Sikap saya serahkan sama pengacara yang akan bicara ya. Saya nggak bicara secara hukum. Ya, saya hanya membuat pasti. Yang pertama, saya tidak tahan, saya tidak ditangkap, saya tidak diamankan, saya datang sendiri menjelaskan status saya siapa. Ya, dan saya bukan kepala kantor gadungan, bukan. Saya perwakilan resmi setiap kepentingan Rusia yang ada di Medan, Sumatera Utara, bahkan di tempat-tempat lain. Beberapa case yang saya sampaikan, ya, yang saya lakukan untuk membantu kepentingan kedutaan usaha sudah saya lakukan. Kemudian untuk tingkat pendidikan, saya bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara membuat kerjasama dengan Tom State University, kerjasama pendidikan. Saya bersama mantan Wali Kota Medan Zulmi Edin, ya, mengeset dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam hal ini KBRI Indonesia di Moskow, untuk melakukan penandatanganan sister city antara Medan dan Rostov. Ya, saya di gadungan atau tidak gitu? Ya, ini jelas-jelas kebohongan yang dibikin karena ada hal lain yang mereka inginkan. Dan sampai hari ini Polda Sumatera Utara tahu saya jelas bahwa saya adalah perwakilan resmi di kedutaan besar Rusia yang ada di Sumatera Utara. Ya, ada beberapa case yang akan kami selesaikan dengan Polda-Su, ya, dan itu menggunakan ya ring dari Polda-Su sendiri. Mereka tahu siapa saya. Ya, demikian saja saya sampaikan.